Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sadayana, semua yang hadir pada saat ini, kita akan berbicara tentang bagaimana berjalannya program PTSL yang ada di Desa Mandala Mekar. Yang alhamdulillah dengan kebijakan Bapak Kepala Desa Mandala Mekar sesuai dengan SKB 3 Menteri, tidak membebankan terlalu berat kepada warganya, sehingga dengan adanya pola seperti ini antusias warga untuk mendaftarkan tanahnya secara resmi diakui oleh negara. Ada tantangan rintangan yang dihadapi oleh panitia pada khususnya, umumnya pemerintah desa itu selalu ada lah gonjang-ganjing di masyarakat, sehingga pada kesempatan ini insya Allah akan kita bicarakan bersama bagaimana solusinya, bagaimana yang sebenarnya terjadi ya. Mungkin jangan-jangan panitia juga nggak tahu nih PTSL apa Pak Supri. Pendaftaran tanah sistematis dan lengkap, artinya bahwa ini juga perlu untuk edukasi masyarakat, di mana saya mulai ada di Mandala Mekar, putar-putar di pengajian kan, sering bicara bahwa bukti kepemilikan daripada tanah, ya, bumi dan bangunan itu bukan SPPT, ya. Orang kan baheula nyebutna mon ieu kikitir. Kikitir itu atau SPPT itu adalah hanya bukti bahwa kita itu punya hutang terhadap negara kaitan dengan tanah yang kita diami gitu loh. Jadi itu bukti apa SPPT? Bukti bahwa kita mendiami satu bidang tanah yang kita harus membayar kepada negara. Di undang-undang agrarianya seperti itu, bahwa bukti kepemilikan itu adalah sertifikat. Pertama, saya mendaftarkan ini sebetulnya sudah dari 2020 ya. Saat saya ke sini, saya diberi kuota waktu itu 1.500 untuk Desa Mandala Mekar. Ingat ya, beberapa teman yang di sana. Tapi saat saya sampaikan kepada para kepala wilayah, kan tidak ada yang mau daftar. Kita untuk nyampe 300 aja kan sulitnya waktu itu ya. Sulitnya, banyak yang bicara bahwa mau nginjum kabang iyo, ada masalah, ada iyo menu orang geus pugu dan sebagainya. Setelah itu, saya ingat bahwa banyak tanah kas desa ya yang harus segera ini disertifikatkan gitu kan, agar jelas kita pengelolaannya. Nah, dari itu saya mencoba menghubungi lagi atau mendatangi daripada kantor BPN, dan sekaligus saya bilang, gimana lah, biarinlah tuh berapa wes sekarang mah saya mau nih minta Mandala Mekar gitu kan. Alhamdulillah pada saat itu seminggu kemudian saya dipanggil ke BPN lewat Pak Ku, hari itu katanya ada sosialisasi. Saya coba dulu sendiri, belum bawa teman-teman yang lain. Oh, ini kuotanya, tiba-tiba kuotanya itu cuma kebagian 36, karena memang Pak Prabowo itu kan punya kebijakan efisiensi. Akhirnya saya coba bicara lagi, alhamdulillah tidak berapa lama kemudian dapatlah 160 satu desa. Maka saya punya kebijakan di sini dengan para kepala wilayah, saya RT tujuhan we heula, wayahna perangkat desa oge kurang hiji ewang heula gitu kan. Jadi kita lihat juga masyarakat, tapi itu juga berdasarkan pendataan atau pendaftaran yang lebih dulu yang sudah masuk nih, yang 300 itu. Nah, setelah itu saya coba lagi, alhamdulillah BPN tiba-tiba pokoknya muncul terakhirnya itu kuotanya jadi 500. Alhamdulillah dari 500 itu mulai saja. Sementara yang daftar pada saat itu sudah mulai ada sampai kurang lebih 800. Dari 800 dikurang-kurang, saya minta 800 waktu itu, tapi yang daftar mungkin di 600 sekian ya. Ya alhamdulillah, mungkin karena 500 ya kita pending dulu di 500. PTSL itu tadi definisi PTSL, kedua bagaimana kuotanya di Mandala Mekar, kapan mulai saya mengajukan, kita mengusulkan dengan respon yang agak lamban dari masyarakat. Nah sekarang setelah terlihat ada pengukuran baru kan rame, oh iya. Nah itu barangkali, silakan. Yang lain barangkali ada temuan apa di masyarakat? Alhamdulillah pakunya ayeuna mah nya hatur nuhun karena sadaya
perjuangan Paku anu tos tiasa ngarealisasikeun program anu mangrupikeun cita-cita warga masyarakat Mandala Mekar khususnya. Abdi oge panginten ka tatampian ku janten ketua gitu. Alhamdulillah, tapi dina hal ieu upami di lapangan mah mulai partisipasi ti masyarakat oge katingal respona sae gitu. Malah untuk kanggo kuota anu terbatas teh kalintang kirangna kanggo realisasi kahoyong masyarakat di lapangan. Salah sawiosna panginten aya anu berparadigma berpikiran bahwa proses sertifikat teh bos gitu secara seleksi langsung sadaya gitu, langsung direalisasikan sadaya. Padahal kan di sisi lain anu panumut abdi sareng anu penjelasan di pihak BPN jumlah kuota oge kan bertahap gitu, secara berkala istilahnya, tergantung pengajuan oge di kabupaten ka provinsi terus ka luhurna gitu. Terus 500 untuk tahap pertama gitu. Terus kedua alhamdulillah aya kanggo penambahan dan ka panginten ayeuna nuju direalisasikeun teh tina anu 500 kan pemberkasan terus kaditu kanggo diverifikasi. Kedua kanggo tahap penambahan kan nuju diusahakeun tas nuju dilakoni dina masalah pengukuranna gitu. Iya. Tah panginten kitu Paku dina hal ieu. Barangkali kita bicara di sini ini adalah untuk penjelasan ke masyarakat. Karena kan tidak semua bisa ke desa atau mungkin aksesnya sempit atau mungkin para punten ya, para ketua RT RW-nya kan ada di antaranya RT RW-nya yang tidak mensosialisasikan ya. Ini juga barangkali ini adalah momen ya. Silakan kan kadang-kadang anu janten kita melalui Paku kan kajantenan gitu. Yang teh kan haruskeun ieu teh kadang ka misalnya panitia teh ieu waktosna misalnya kajanten teh sabaraha dinten teh sabaraha sasih gitu Paku. PTSL itu tadi oge, kurang itu tempuhannya itu sekarang itu bagaimana mendaftarkan ya bahwa tanah saudara itu adalah benar milik saudara. Itu pertama. Itu ada tahapannya pemberkasan. Setelah pemberkasan diverifikasi benar atau tidak, kan ini nggak gegabah. Nanti baru masuk ke BPN. BPN tidak asal cetak jebret-jebret begitu. Jadi kalau bertanya kapan diselesainya, tunggu atuh udah mau bisa disebutkan sebulan 2 bulan. Anda tahu nggak misalkan kalau yang bikin sertifikat secara mandiri ada yang 16 juta belum selesai loh, gitu kan? Berapa? Jadi ini alhamdulillah insya Allah kami beserta panitia ini para kepala wilayah yang saya bawa bersumpah pada saat itu di kantor BPN ya, Pak Ketuanya juga itu di sana sudah disumpah bahwa kita memang akan melakukan atau berkegiatan atau bekerja sesuai dengan SP insya Allah. Jadi kalau bertanya kapan nih selesainya, bagaimana prosesnya, tapi insya Allah barangkali dengan tidak mendahului ya mungkin di tahun depan selesai. Tapi bulan apanya kami belum bisa karena kebayang nggak sama bapak-bapak. Misalkan ada 25.000 ya pendataan tanah di BPN untuk satu kabupaten. Yang kerja di BPN ada berapa orang? Ya kita juga harus berpikir seperti itu. Artinya untuk mencetak atau melegalisasi itu misalkan satu-satu memverifikasi aja kan kebayang. Jadi jangan juga dipikirkan bahwa saudara aja bikin sendiri coba cek berapa bulan gitu kan. Jadi saya mohon pengertiannya justru di warga sadaya alhamdulillah. Insya Allah loh kita mah leres-leres urang mah di dia mung nyuhunkeun teh sesuai sareng surat keputusan bersama 3 menteri. Teu ditambihan sarupiah oge 150.000 rupiah kan gitu. Jadi kalau selesainya bukan berarti juga kalau 150.000 alila atuh enggak juga ya. Karena ini program PTS yang saya sebagai pengawas di sini nanti akan yang mengkomunikasikan gitu kan. Jadi insya Allah tahun depan gitu entah bulan apanya. Tapi jangan berpikir, ini isukan Oktober jadi. Enggak juga, Pak. Pasti tahun depan jadinya. Ya.